Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagawatang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Ketika Brahmadatta memerintah di Baneres, Bodhisattva terlahir sebagai seorang tuan tanah. Begitu saya meninggal, wanita ini yang masih sangat muda akan segera menikah dengan laki lain dan menghabiskan semua hartaku. Bukannya menyerahkan kepada putraku, bukankah hal yang paling tepat untuk dilakukan dengan mengubur hartaku di tempat yang aman? Dengan ditemani oleh seorang pelayan yang bernama Nanda, ia pergi ke hutan dan menguburkan harta bendanya di suatu tempat tertentu. Ia berkata kepada pelayannya, "Nanda yang baik, tunjukkan harta ini kepada anakku setelah saya meninggal, dan jangan biarkan hutan ini dijual." Setelah diberikan perintah tersebut kepada pelayannya, lelaki itu meninggal. Setelah anak itu dewasa, ibunya berkata kepadanya, "Anakku, ayahmu telah ditemani. Anakku, ayahmu dengan ditemani oleh Nanda menguburkan hartanya di suatu tempat. Ambil kembali harta itu dan jagalah harta keluarga kita." Maka suatu hari, anak muda itu berkata kepada Nanda, "Paman, apakah ada harta yang dikubur oleh ayahku?" "Ada, Tuan." "Di mana harta itu dikubur?" "Di hutan, Tuan." "Baiklah kalau begitu, mari kita pergi ke sana." Ia membawa sebuah sekop dan keranjang, kemudian pergi ke tempat itu. Ia berkata kepada Nanda, "Baiklah, Paman, di manakah harta itu?" Saat itu, Nanda telah berada di tempat harta itu berada dan sedang berdiri di atasnya. Ia merasa begitu sombong dengan keberadaan uang itu, sehingga ia memaki tuannya dengan berkata, "Kamu, putra dari abdi pelayan wanita, bagaimana mungkin ada uang di sini?" Anak muda itu berpura-pura tidak mendengar hinaan itu, hanya berkata, "Kalau begitu, kita pergi saja," dan pulang ke rumah bersama pelayan tersebut. 2-3 hari kemudian, ia kembali ke tempat tersebut. Nanda kembali memakinya, sama seperti sebelumnya. Tanpa memberikan jawaban yang kasar, anak muda itu pun pulang dan memikirkan hal tersebut. Ia berpikir, awalnya pelayan ini selalu bermaksud menyatakan di mana tempat harta itu dikubur. Namun, begitu tiba di hutan, ia memaki saya. Saya tidak mengerti mengapa ia melakukan hal tersebut. Saya akan mengetahui penyebabnya jika saya bertanya kepada teman lama ayah, tuan tanah itu. Maka ia mengunjungi Bodhisattva dan menyampaikan seluruh masalah kepadanya, menanyakan kepada temannya apa alasan yang sebenarnya di balik kelakuan tersebut. Bodhisattva berkata, "Tempat di mana Nanda berdiri memakimu merupakan tempat di mana ayahmu menguburkan hartanya. Karena itu, begitu ia memulai memakimu, katakan padanya, 'Kamu berbicara dengan siapa, pelayanku?'
Tarik ia dari tempat berdirinya, ambil skop dan mulailah bergali. Mengambil harta keluargamu dan buat ia yang membawanya pulang untukmu.